Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang kami hormati Bapak Muhammad Iqbal STMM selaku dosen pengampu manajemen sumber daya manusia. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan pembahasan lanjutan kami mengenai manajemen sumber daya manusia di JNT Express Bandar Lampung. Kelompok kami beranggotakan Naufal Al-Ghafur, Zizi Hanim, Aulia Anissa, Hafazah Ramadana, dan Randi Syahputra. Untuk mengawali presentasi ini, kami akan membahas tentang latar belakang dari JNT sendiri. Dalam era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, sumber daya manusia menjadi aset strategis bagi setiap organisasi. Keberhasilan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi atau modal, tetapi juga oleh kemampuan dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya manusia secara efektif. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia memegang peranan penting dalam menciptakan tenaga kerja yang produktif, berkualitas, dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Manajemen sumber daya manusia tidak hanya berfokus pada aspek administratif seperti rekrutmen dan penggajian, tetapi juga mencakup pengembangan karyawan, penilaian kinerja, hingga hubungan industrial yang harmonis. Dengan pendekatan yang tepat, manajemen sumber daya manusia dapat meningkatkan motivasi kerja, loyalitas karyawan, dan pada akhirnya mendorong pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan. Selanjutnya tujuan. Yang pertama itu ada mengetahui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di JNT Express. Yang kedua, mengetahui retensi dan manajemen karir di JNT Express. Yang ketiga, mengetahui pengelolaan kinerja dan penilaian sumber daya manusia di JNT Express. Yang keempat, mengetahui struktur dan skala upah JNT Express. Yang kelima, mengetahui hubungan industri di JNT Express. Dan yang terakhir, mengetahui akuntansi dan audit sumber daya manusia di JNT Express. Selanjutnya ialah profil perusahaan. Sebagai bagian dari jaringan ekspedisi nasional, JNT Express Jalur 2 Korpri mulai beroperasi di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung pada tahun 2017. Keberadaan agen ini bertujuan untuk menjadi pusat distribusi utama di wilayah Sukarame dan sekitarnya, guna memastikan kelancaran pengiriman barang ke berbagai daerah. Lokasi strategis agen ini yang berada di Jalan Letjen Rekudu dengan akses langsung ke pintu tol Kota Baru, memberikan keuntungan dengan mempercepat mobilitas operasional serta meningkatkan efisiensi dalam distribusi barang. Sejak awal operasionalnya, JNT Express Jalur 2 Korpri mengalami peningkatan yang signifikan, baik dalam jumlah transaksi pengiriman maupun dalam hal kualitas pelayanan kepada pelanggan. Pada tahun 2021, agen ini berhasil menempati peringkat ketiga dari 103 agen JNT Express di Provinsi Lampung. Penilaian ini dilakukan berdasarkan beberapa faktor utama seperti jumlah transaksi pengiriman, ketepatan waktu dalam distribusi barang, kepuasan pelanggan, serta efektivitas manajemen operasional. Prestasi ini menunjukkan bahwa agen ini memiliki performa yang baik dalam menyediakan layanan ekspedisi kepada masyarakat. Kemudian masuk ke pelatihan pengembangan sumber daya manusia. JNT Express sebagai salah satu perusahaan ekspedisi yang berkembang pesat di Indonesia perlu memperkuat kemampuan dan produktivitas karyawannya. Pelatihan dan pengembangan SDM sangat berpengaruh terhadap konsistenan bekerja dalam melakukan tugas-tugasnya. Pelatihan dan pengembangan SDM bukan hanya bentuk investasi perusahaan terhadap aset manusianya, akan tetapi juga merupakan strategi untuk merespon perubahan pasar, tuntutan pelanggan, dan persaingan industri yang semakin tajam. Adapun pelatihan pengembangan SDM di JNT Express yakni 1. Pelatihan keahlian, yaitu pelatihan berupa training rutin yang diberikan kepada karyawan, khususnya bagian operasional dan kurir. Materi yang dijelaskan mencakup cara input data pengiriman, pemrosesan barang, serta penanganan keluhan pelanggan. Penerapannya berbasis on the job training di mana karyawan diarahkan langsung oleh atasan atau koordinator saat bekerja. Misalnya kurir baru yang diajarkan menyortir paket, rute pengiriman, serta berkomunikasi dengan pelanggan. Kemudian yang kedua, pelatihan ulang. Pelatihan ini diterapkan jika terdapat perubahan SOP atau saat terjadi kesalahan kerja yang berulang, seperti kesalahan input resi atau keterlambatan pengiriman. Pelatihan ini biasanya dilakukan saat briefing pagi,
di mana koordinator akan mengingatkan dan menegaskan ulang prosedur yang benar. Pelatihan ulang juga dilakukan saat kurir atau petugas mengalami penurunan kinerja berdasarkan laporan harian. Misalnya, jika ditemukan 5 pengiriman gagal dalam seminggu, karyawan akan dipanggil untuk mendapatkan pengarahan. Lalu yang ketiga, pelatihan lintas fungsional, yaitu pelatihan yang tidak memerlukan rotasi kerja secara formal, namun berupa penugasan sementara, terutama saat ada kekurangan staf di bagian tertentu. Contohnya seperti staf administrasi bisa ditempatkan sementara di bagian pengemasan atau pelabelan jika dibutuhkan. Tujuannya agar semua staf mengenal tugas dasar unit lain dan siap menggantikan sementara saat dibutuhkan. Yang keempat, pelatihan tim. Pelatihan ini dilakukan setiap pagi oleh seluruh karyawan dengan mengikuti briefing terbuka yang dipimpin koordinator cabang. Pada pelatihan ini dibahas masalah operasional, target harian, dan solusi dari hari sebelumnya. Briefing menjadi sarana untuk menyamakan persepsi kerja, meningkatkan koordinasi, dan mengurangi miskomunikasi antar bagian. Contohnya, bagian input akan diberitahu tentang perubahan prosedur penyerahan paket oleh kurir. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor penyebab JNT melakukan pelatihan dan pengembangan, yaitu pertama, tingginya persaingan jasa ekspedisi di Bandar Lampung. Yang kedua, tuntutan pelanggan terhadap pelayanan yang cepat dan akurat. Yang ketiga, karakter karyawan yang sulit berubah dalam waktu singkat. Keempat, fluktuasi pendapat akibat kompetitor. Dan yang terakhir yaitu upaya retensi karyawan. Lalu, faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam melakukan pelatihan dan pengembangan. Perusahaan JNT harus memikirkan pertimbangan pelatihan dan pengembangan yang efektif agar SDM tetap mendapatkan kesejahteraan selama bekerja. Agar pelatihan berjalan efektif, perusahaan perlu melalui tahapan yang sistematis, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga evaluasi hasil pelatihan. Adapun tahapan pelatihan dan pengembangan dilakukan JNT Express yaitu, yang pertama, analisis kebutuhan pelatihan, yaitu kebutuhan pelatihan muncul ketika ada penurunan performa kerja atau perubahan sistem dari pusat. Misalnya saat kurir sering salah input resi, maka diadakan pengarahan ulang tentang penggunaan sistem pengiriman perubahan prosedur. Yang kedua, perencanaan dan desain pelatihan. Desain pelatihan di cabang ini disederhanakan dan bersifat langsung sesuai kebutuhan harian. Materi disesuaikan dengan situasi di lapangan, misalnya teknik sortir saat volume barang tinggi. Yang ketiga, pelaksanaan pelatihan. Pelatihan dilaksanakan di tempat kerja melalui metode praktik langsung. Kurir baru biasanya mengikuti senior untuk belajar UT dan tata cara penyerahan paket. Yang keempat, evaluasi pelatihan. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan langsung oleh kepala cabang atau koordinator. Hasil pelatihan dilihat dari perubahan perilaku dan hasil kerja setelah pengarahan dilakukan. Misalnya setelah pelatihan input data, staf harus menunjukkan akurasi yang lebih baik. Next. Kemudian, terdapat 5 elemen penting untuk mengukur efektivitas. Yang pertama, partisipasi, yaitu semua karyawan aktif berpartisipasi dalam briefing dan pengarahan yang dilakukan setiap hari. Yang kedua, repetition atau pengulangan, yaitu pengulangan materi pelatihan dilakukan hampir setiap hari, terutama saat briefing. Hal ini penting agar karyawan tetap mengingat standar kerja yang harus dijalankan. Yang ketiga itu keterkaitan materi atau relevance, yaitu materi pelatihan selalu berkaitan langsung dengan pekerjaan sehari-hari di lapangan. Tidak ada teori yang tidak relevan, semua disampaikan sesuai konteks dan kebutuhan hari itu. Yang keempat, penerapan langsung atau transference, yaitu pelatihan yang diberikan saat bekerja sehingga langsung dapat dipraktikkan oleh karyawan. Seorang kurir misalnya akan langsung memindai barcode dan menyerahkan paket sesuai arahan yang baru diajarkan. Lalu yang terakhir yaitu umpan balik atau feedback, yaitu umpan balik yang diberikan langsung oleh kepala cabang atau koordinator secara harian. Jika ada karyawan yang bekerja melebihi target, mereka diberi pujian langsung. Dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya masuk ke dalam retensi dan manajemen karir. Retensi karyawan adalah proses organisasi dalam mendorong karyawan untuk tetap tinggal dalam perusahaan. Retensi sangat dipengaruhi oleh sistem perusahaan dan perencanaan karir masing-masing karyawan. JNT Express menunjukkan beberapa praktik yang mencerminkan strategi retensi, diantaranya yaitu sistem perekrutan, pelatihan awal, dan sistem kompensasi yang cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan karyawan. Dalam sistem perekrutan meliputi seleksi administrasi, tes kemampuan, tes data mining, wawancara HR, dan training awal.
Pelatihan awal merupakan cara perusahaan untuk melatih dan meorientasi karyawan baru terhadap suatu perusahaan. Biasanya pelatihan diadakan secara massal dan dalam periode waktu tertentu. Pelatihan umumnya diawali dengan pengenalan perusahaan yaitu berupa visi misi dan nilai-nilai inti dari JNT Express. Karyawan lalu diberikan pengenalan mengenai struktur organisasi dan standar operasional kerja. Hal ini paling penting dalam pelatihan awal, di mana proses pelatihan awal membantu karyawan cepat beradaptasi dengan pekerjaan dan lingkungan kerja sehingga mengurangi kesalahan operasional di masa awal. Sistem kompensasi di JNT Express berupa gaji pokok, insentif per paket, bonus performa, dan tunjangan tambahan. Insentif per paket biasanya diberikan perusahaan kepada pekerja lapangan seperti sprinter berdasarkan jumlah pengiriman barang yang berhasil. Bonus performa diberikan berdasarkan pencapaian tim dan individu. Tunjangan tambahan diberikan sebagai bonus kerja dari perusahaan untuk menunjang kesehatan karyawan, contohnya seperti asuransi kesehatan dan jaminan sosial. Terdapat 5 faktor penentu utama dalam keberhasilan retensi karyawan di PT JNT Lampung. Yang pertama yaitu ada komponen organisasional, di mana struktur organisasi JNT Express telah tersusun secara fungsional, terdiri atas koordinator, supervisor, admin, dan sprinter. Struktur organisasi yang terdefinisi dengan jelas membuat peran dan tanggung jawab terstruktur di dalam perusahaan JNT, sehingga mengurangi konflik kerja. Yang kedua yaitu rancangan tugas atau pekerjaan, di mana di dalam deskripsi pekerjaan di posisi JNT Express telah terdefinisikan dengan jelas. Masing-masing pekerja tahu apa tugas dan kewajibannya. Rancangan kerja membantu karyawan memahami ekspektasi dan mengurangi ketidakpastian dalam pekerjaan. Yang ketiga yaitu ada penghargaan, di mana JNT memberikan kompensasi yang kompetitif termasuk insentif per paket dan bonus performa. Sistem gaji yang adil membantu menurunkan turnover perusahaan. JNT biasa memberikan penghargaan berdasarkan posisi, seperti karyawan sprinter mendapatkan insentif dari pencapaian KPI yang dilakukannya. Yang keempat yaitu ada peluang karir, di mana perencanaan peluang karir menjadi pertimbangan sebuah karyawan ketika masuk di dalam perusahaan. Perusahaan memiliki sistem promosi di mana karyawan yang berkompeten akan dipromosikan ke jabatan yang lebih baik. Yang kelima yaitu hubungan karyawan, di mana relasi antar atasan dan bawahan, antar rekan kerja menjadi elemen penting dalam retensi. JNT Express menjadikan pelatihan awal dan SOP kerja menjadi niat membentuk hubungan awal yang profesional. Next. Dalam konteks manajemen karir, JNT Express telah menerapkan beberapa strategi yang mendukung pengembangan karir karyawannya. Manajemen karir mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan jalur karir. JNT Express memiliki jalur karir yang cukup terbuka, terutama dalam struktur kerja sprinter, supervisor, dan koordinator. Perusahaan menyediakan pelatihan onboarding dan pengembangan teknis bagi karyawan baru, serta peningkatan soft skill untuk posisi manajerial. Namun, implementasi manajemen karir di JNT Express belum sepenuhnya sistematis. Misalnya, belum terlihat adanya perencanaan karir individu berbasis minat, kemampuan, dan tujuan jangka panjang karyawan. JNT Express dapat mengembangkan sistem manajemen karir yang lebih terstruktur melalui penerapan sistem HRIS atau Human Research Information System guna mengelola data karir karyawan secara digital, mendokumentasikan potensi, serta membuka jalur promosi yang lebih transparan dan objektif. Retensi dan manajemen karir merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam manajemen sumber daya manusia. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mempertahankan karyawan terbaik dalam jangka panjang dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Secara keseluruhan, praktik retensi dan manajemen karir di JNT Express sudah berjalan cukup baik, namun penguatan pada aspek evaluasi, sistem pendukung data, dan pendekatan individual terhadap pengembangan karir akan semakin meningkatkan efektivitas strategi sumber daya manusia di dalam perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya, ada pengelolaan kinerja dan penilaian sumber daya manusia. Pengelolaan kinerja merupakan proses yang terstruktur dan berfokus pada pencapaian tujuan yang bertujuan untuk memastikan bahwa individu, tim, dan organisasi dapat meraih hasil terbaik melalui evaluasi serta peningkatan kinerja kerja. Sistem ini mencakup dua elemen utama, yaitu penilaian dan umpan balik terhadap kinerja, serta memberikan kompensasi yang sesuai dan adil. Manfaatnya
yaitu mulai dari perbaikan performa, kompensasi, pelatihan, hingga pengembangan karir. Penilaian yang efektif juga harus memenuhi syarat-syarat legal seperti objektivitas, konsistensi, dan keterkaitan langsung dengan jabatan. Metode penilaian kinerja meliputi 1. Umpan balik 360 derajat, di mana evaluasi dari berbagai pihak seperti atasan, rekan kerja, bawahan, ataupun pelanggan. Yang kedua, skala penilaian, yaitu penggunaan indikator yang terukur seperti angka atau tingkatan. Yang ketiga, metode insiden kritis, berfokus penilaian pada perilaku kerja yang signifikan. Keempat, ada metode berbasis hasil, yaitu evaluasi berdasarkan pencapaian target organisasi. Next. Selanjutnya, sistem penilaian sumber daya manusia pada JNT Express jalur Korpri. Yang pertama, yaitu penetapan target kerja berdasarkan prinsip SMART, di mana setiap karyawan ditugaskan untuk mencapai target kerja yang dirumuskan dengan prinsip SMART atau specific, measurable, achievable, result oriented, dan time frame. Hal ini memastikan bahwa tujuan kerja yang ditetapkan tidak hanya jelas-jelas terukur, tetapi juga realistis dan relevan dengan peran masing-masing. Yang kedua, pemantauan kinerja secara real time kinerja karyawan, khususnya sprinter atau kurir, di mana sprinter atau kurir dipantau melalui sistem pelacakan digital yang memungkinkan perusahaan untuk melihat secara langsung proses pengiriman, estimasi waktu tempuh, serta status penyelesaian tugas secara aktual. Hal ini membantu manajemen dalam mengambil keputusan cepat dan tepat berdasarkan data. Yang ketiga, memberikan umpan balik oleh atasan langsung. Contohnya supervisor yang secara berkala memberikan masukan terhadap performa karyawan. Umpan balik ini biasanya dilakukan secara informal dalam bentuk arahan, evaluasi harian, atau diskusi mingguan, yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan performa kerja tanpa menunggu periode penilaian formal. Yang terakhir yaitu penggunaan indikator kinerja spesifik, di mana penilaian didasarkan pada indikator kuantitatif dan kualitatif, seperti jumlah paket yang berhasil dikirim tepat waktu, frekuensi kesalahan dalam distribusi, atau miss rate atau retur, serta tingkat kepuasan pelanggan. Indikator ini menjadi tolak ukur utama dalam menentukan efektivitas dan efisiensi kinerja masing-masing karyawan. Selanjutnya, struktur dan skala upah. Struktur dan skala upah adalah sistem pengajian berdasarkan jabatan, pendidikan, pengalaman, tanggung jawab, serta kondisi kerja yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, transparansi, kepastian hukum, dan motivasi kerja. Sistem ini umum di perusahaan modern, namun masih tergolong baru bagi sebagian perusahaan di Indonesia, dan sangat bergantung pada kondisi masing-masing perusahaan. Tahapan penyusunan struktur upah. Yang pertama itu ada analisis jabatan, dilakukan dengan empat posisi. Yang pertama ada koordinator untuk mengelola operasional harian. Yang kedua supervisor untuk memimpin tim dan mengatasi kendala. Yang ketiga sprinter atau kurir untuk mengantarkan dan mengambil paket. Yang keempat admin mengelola data pengiriman dan pelayanan pelanggan. Yang kedua ada evaluasi jabatan atau point factor system menggunakan 5 faktor penilaian. Yang pertama, pendidikan, yaitu tingkat pendidikan minimum. Yang kedua, pengalaman, lama pengalaman yang dibutuhkan. Yang ketiga, tanggung jawab, yaitu pengaruh jabatan terhadap organisasi. Yang keempat, usaha mental dan fisik, yaitu beban kerja kognitif dan fisik. Yang kelima, lingkungan kerja, di mana tingkat kenyamanan atau risiko kerja. Setiap faktor dibagi 5 level dan diberi nilai sesuai dengan kompleksitas. Berdasarkan kelima faktor tadi didapatkan hasil penilaian jabatan, di mana koordinator mendapatkan total skor yaitu 6.100, supervisor mendapatkan total skor yaitu 4.600, sprinter mendapatkan total skor yaitu 3.550, admin mendapatkan total skor 2.850. Di mana setiap jabatan dinilai berdasarkan 5 faktor utama yaitu pendidikan, pengalaman, tanggung jawab, serta lingkungan kerja. Untuk masing-masing faktor diberikan level dari 1 hingga 5 sesuai dengan kondisi aktual jabatan tersebut di lapangan. Kemudian dikalikan atau dihubungkan dengan nilai bobot yang telah ditentukan sebelumnya pada masing-masing level. Selanjutnya struktur dan skala upah. Struktur yang pertama yaitu rentang skor 2.500 sampai 2.999 untuk jabatan admin,
Rentang gaji sebesar 3 juta sampai 3.500.000. Golongan 2, rentang skor 3.000 sampai 3.099. Untuk jabatan sprinter atau kurir, rentang gaji 3.200 sampai 3.800. Rentang gaji 3.200 sampai 3.800.000. Golongan 3, rentang skor 4.000 sampai 4.999. Jabatan supervisor dengan rentang gaji 4 juta sampai 5 juta. Golongan 4, rentang skor 5.000 sampai 6.200. Jabatan koordinator dengan rentang gaji 5.500.000 sampai 6.500.000. Penetapan besaran gaji dalam skala ini juga memperhatikan upah minimum provinsi Lampung yaitu 2.853.70 per bulan. Dengan kemampuan keuangan perusahaan pada level cabang, kondisi pasar tenaga kerja yang terutama pada sektor logistik. Dan yang terakhir yaitu manfaat implementasi skala upah, di mana yang pertama untuk menjamin keadilan dan transparansi pengupahan, yang kedua peningkatan motivasi dan produktivitas karyawan, yang ketiga memberikan jalur kurir yang jelas dan objektif, yang keempat membantu proses rekrutmen dan retensi karyawan, yang kelima mendukung kepatuhan terhadap Permenkes Nomor 1 2017 dan Undang-Undang Cipta Karya. Selanjutnya akan membahas mengenai praktik hubungan industrial di JNT Express Jalur 2 Korpri. Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah hubungan industrial, praktek-praktek manajemen di perusahaan ini sudah mencerminkan prinsip-prinsip hubungan industrial. Kami akan meneliti bagaimana perusahaan mengelola hubungan antara pekerja dan manajemen, bagaimana struktur kerja dibentuk, proses komunikasi dan penyelesaian konflik, serta peran masing-masing pihak seperti pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam menjaga keharmonisan hubungan kerja. Struktur dan komunikasi dalam hubungan kerja. Pertama-tama dari sisi struktur organisasi. JNT Express Jalur 2 Korpri menggunakan struktur fungsional. Artinya setiap posisi kerja seperti kurir, admin, supervisor, hingga koordinator memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan tidak tumpang tindih. Struktur ini mempermudah pengawasan evaluasi kerja, evaluasi kinerja, serta penanganan masalah di lapangan. Misalnya jika ada kendala dalam pengiriman, supervisor bisa langsung menangani karena peran dan wewenangnya jelas. Dalam hal komunikasi, perusahaan menjaga hubungan yang terbuka dan informal antara manajemen dan pekerja. Meskipun belum ada forum bipartit formal, komunikasi dua arah berjalan dengan lancar. Namun, perusahaan juga terbuka dengan wacana pembentukan forum formal ke depannya untuk meningkatkan transparansi dan penyelesaian konflik. Selanjutnya adalah perjanjian kerja dan aturan internal. Perusahaan menyusun dokumen penting seperti job description dan job specification untuk setiap posisi. Hal ini memastikan bahwa pekerja mengetahui tugas mereka dengan jelas dan menjadi dasar dalam menilai kinerja. Selain itu, perusahaan juga menerapkan peraturan internal terkait jam kerja, cuti, tunjangan, dan K3. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang mewajibkan perusahaan memiliki aturan tertulis jika mempekerjakan lebih dari 10 pekerja, dengan demikian hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi dan tertata. Kemudian proses rekrutmen dan peran dalam hubungan industrial. Proses rekrutmen dilakukan secara selektif dengan metode online, offline, dan rekomendasi. Calon pekerja mengikuti seleksi administratif, tes, wawancara, dan pelatihan. Setelah diterima, mereka menandatangani perjanjian kerja tertulis sesuai aturan perundang-undangan. Dalam hubungan industrial, ada 3 pihak yang berperan, pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Pekerja bertugas menjalankan tugas, mengikuti pelatihan, dan memberi masukan. Adapun pengusaha bertanggung jawab atas kompensasi, evaluasi kinerja, dan penyelesaian konflik. Dan juga ada pemerintah berperan sebagai pengawas dan mediator jika menjadi sengketa. Lalu selanjutnya yaitu akuntansi dan audit sumber daya manusia. Perusahaan JNT Express menerapkan pendekatan akuntansi dan SDM dan audit internal untuk memastikan
bahwa setiap investasi pada manusia menghasilkan kontribusi nyata bagi performa bisnis. Akuntansi SDM membantu mengukur nilai karyawan sebagai aset, sementara audit SDM berfungsi untuk mengevaluasi sistem dan praktik kerja di lapangan. Adapun akuntansi dan audit sumber daya manusia, yaitu tertuang dalam 3 model biaya. Yaitu pertama, model biaya historis. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diperoleh data dari manajemen berupa biaya rekrutmen saat kulier mencakup biaya publikasi lowongan, yaitu sebesar 200.000, seleksi dan wawancara 300.000, serta pelatihan awal 500.000. Selain itu, biaya briefing rutin dan pembinaan karyawan dihitung sebesar 50.000 per orang per bulan. Kemudian model nilai saat ini. Kurir mampu mengirimkan lebih dari 1.000 paket per bulan secara langsung yang mampu mempengaruhi pendapatan cabang. Manajemen menghitung bahwa setiap paket berkontribusi rata-rata 1.500 terhadap margin operasional. Yang ketiga itu Human Resource Accounting atau HRA. Pendekatan ini digunakan untuk menilai kontribusi karyawan terhadap profitabilitas cabang. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, salah satu contoh dari pendekatan ini adalah staf admin yang mampu menginput data 20% lebih cepat dari rata-rata dinilai memberi efisiensi waktu dan mengurangi kesalahan operasional. Kemudian, tantangan akuntansi SDM di JNT Express, yaitu subjektivitas dalam penilaian, yang kedua ketidaktercerminan dalam pelaporan keuangan, ketiga tingginya turnover, keempat keterbatasan dokumentasi historis, dan yang kelima itu karakter generasi kerja baru. Lalu selanjutnya, ruang lingkup audit SDM di JNT Express. Terdapat 7 audit sumber daya manusia di JNT Express, yaitu pertama audit kebijakan dan prosedur SDM, yaitu audit menemukan bahwa kebijakan seperti jam kerja, cuti dan kedisiplinan sudah tersedia dalam bentuk dokumen. Namun implementasinya belum sepenuhnya konsisten, terutama dalam pengaturan lembur kurir. Yang kedua, audit rekrutmen dan seleksi. Proses rekrutmen di cabang ini cukup cepat, rata-rata 3 hari sejak lamaran diterima hingga mulai bekerja. Namun, uji lapangan dan wawancara mendalam sering dilewati karena kebutuhan tenaga kerja mendesak. Yang ketiga, audit pelatihan dan pengembangan, yaitu pelatihan dilakukan secara informal melalui briefing pagi dan pembimbingan langsung oleh staf senior. Tidak ada sistem pelatihan tertulis ataupun modul baku yang digunakan. Lalu yang keempat, audit kompensasi dan benefit. Gaji kurir disesuaikan dengan UMP dan ada tambahan insentif berdasarkan jumlah paket. Tidak ditemukan ketimpangan insentif ketika volume kerja meningkat drastis. Yang kelima, audit kinerja dan sistem penilaian. Yaitu penilaian dilakukan secara informal oleh kepala cabang berdasarkan laporan pengiriman dan keluhan pelanggan. Belum ada sistem scoring atau dashboard digital untuk mengukur performa secara objektif. Lalu yang keenam, audit K3, yaitu fasilitas kantor sudah memadai seperti toilet yang bersih, tempat istirahat, dan alat pemadam. Namun belum pernah ada simulasi evakuasi atau pelatihan K3 formal untuk seluruh staf. Lalu yang ketujuh, audit data dan sistem informasi SDM, yaitu data karyawan dicatat dalam spreadsheet yang disimpan oleh HR cabang. Penyimpanan belum terinskripsi dan tidak memiliki backup otomatis. Lalu selanjutnya, terdapat tahapan audit SDM di JNT Express, yaitu pertama perencanaan, yaitu tim audit menetapkan fokus pada aspek yang paling mendesak, seperti tingginya tingkat absensi dan turnover kurir. Lalu yang kedua, pengumpulan data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan karyawan dan supervisor. Dokumen kemudian diperiksa antara lain absensi, slip gaji, laporan pengiriman, dan catatan pelatihan. Lalu yang ketiga, analisis dan evaluasi, yaitu hasil pengumpulan data dibandingkan dengan SOP internal dan standar industri jasa ekspedisi. Gap yang ditemukan seperti ketidaksesuaian jam kerja atau absennya pelatihan formal, dianalisis penyebabnya, dan evaluasi. Lalu yang keempat, pelaporan dan rekomendasi. Laporan disusun oleh tim audit dan dibahas bersama kepala cabang untuk ditindaklanjuti. Rekomendasi biasanya mencakup revisi prosedur, penambahan pelatihan, atau sistem penilaian kinerja yang lebih objektif. Lalu kesimpulannya, terdapat 6 kesimpulan, yaitu pertama, pelatihan dan pengembangan SDM. JNT Express telah menerapkan berbagai jenis pelatihan seperti on-the-job retraining, lintas fungsional, dan tim, namun masih bersifat informal dan ad hoc. Meskipun efektif dalam menurunkan kesalahan operasional harian, ketiadaan modul baku dan evaluasi terstruktur membatasi pengukuran peningkatan kompetensi secara kuantitatif. Lalu yang kedua, retensi dan manajemen karir. Praktik retensi melalui insentif per paket, bonus performa, dan jalur karir vertikal sudah berjalan dengan baik. Namun belum ada sistem
high risk untuk memetakan potensi individu dan merencanakan pengembangan karir secara sistematis, sehingga peluang promosi belum sepenuhnya transparan. Ketiga, pengelolaan kinerja dan penilaian. Pemantauan kinerja real-time dan umpan balik harian meningkatkan responsivitas, tetapi ketiadaan formulir penilaian formal, skala baku, atau penilaian multisumber menimbulkan risiko bias dan inkonsistensi. Yang keempat, struktur dan skala upah. Evaluasi jabatan dengan metode point factor system menghasilkan skala upah yang adil dan sesuai regulasi. Implementasi struktur ini telah meningkatkan transparansi dan motivasi, serta selaras dengan UMP Lampung 2025. Lalu yang kelima, hubungan interindustrial, yaitu praktik komunikasi informal dan forum bipartit spontan mendukung penyelesaian konflik cepat. Namun belum ada forum formal antara manajemen dan pekerja yang bisa menjadi wadah terstruktur untuk dialog dan negosiasi. Lalu yang keenam, akuntansi dan audit SDM. Pencatatan biaya SDM masih manual dalam spreadsheet tanpa backup dan inskripsi, dan audit SDM bersifat sporadis. Hal ini menimbulkan risiko kehilangan data dan kesulitan validasi efektivitas program SDM. Selanjutnya ada saran. Untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia, JNT Express disarankan membuat modul pelatihan standar dengan evaluasi terukur, serta mengimplementasikan ARYS untuk pencatatan kinerja dan perencanaan karir. Penilaian kinerja perlu diformalisasi dengan BARS dan 360 derajat feedback, didukung dashboard KPI, forum bipartit rutin, inskripsi dan backup data, serta audit SDM tahunan perlu diterapkan untuk menjaga transparansi dan keamanan. Selain itu, pelatihan K3 serta peninjauan tunjangan dan kebijakan lembur bagi kurir juga penting untuk mendukung kesejahteraan karyawan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami mengenai manajemen sumber daya manusia di JNT Express Bandar Lampung. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.